Shalom, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul lagi di ruang Gembala Baik. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya pada malam hari ini. Firman dibawakan oleh Bapak Hansen Ku dengan tema hidup berkemenangan di dalam Kristus. Diambil dari ayat Roma bab 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka dengan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah. Umat saja. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersama-sama. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ada satu sobat kita yang paling setia, yang selalu menemani kita di dalam suka maupun di dalam duka. Siapa dia? Iya, betul, Yesus sahabat kita yang paling setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
kita memuji ya. Berarti kita masih berdiri ya. Ya, kita mau ucapkan ucapan syukur kita melalui pujian. Segala puji syukur. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan acara persekutuan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, pribadi lepas pribadi. Kuduskan hati pikiran kami, kuduskan juga ruangan gembala baik. Sehingga kami percaya firman yang ditabur pada malam hari ini tidak akan pergi dengan sia-sia. Bapa, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu, atas segala yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kau rela menderita sampai wafat di kayu salib, tapi Engkau bangkit dan menjadi pemenang sehingga kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji-muji nama-Mu, menyembah, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Bukan karena kuat gagahnya kami boleh hadir di tempat ini, tetapi karena kemurahan kasih-Mu kami boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, bahwa sampai saat ini kami masih ada. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau menguatkan saat kami lemah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Itulah sebagian dari ungkapan syukur kami yang boleh kami utarakan pada malam hari ini. Masih banyak ungkapan syukur lain yang mungkin belum kami utarakan. Kami percaya Bapa di surga mampu mengetahui apa yang menjadi ungkapan syukur kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Masih kuat berdiri? Kita nyanyikan lagi 2 pujian sekaligus. Ayo. Aku terbangnya bersyukur dengan penuh
Saudara-saudariku, kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Tuhan yang besar, yang layak dipuji dan ditinggikan. Dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Hadirat-Mu menjamah, memberkati kami. Setiap kami yang hadir di sini saat ini, hanya Yesus yang layak kami agungkan, layak kami sembah selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, kita katakan Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, terima kasih
Sungguh Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Ini hidup kami Tuhan. Biar kami terus mendekat kepadamu, melekat kepadamu, agar mendapat perkenananmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu, Bapak Hansenku. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya kita sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarmu hari ini saudara? Anak Allah selalu bilang luar biasa. Nggak ada yang bilang biasa di luar toh. Ya. Perkenalkan, nama saya Hansen Ku. Saya diutus sebagai pengajar dan pewarta dari PDPKK Stella Maris Pluit. Ada yang udah pernah ke sana? Nanti bulan Agustus ada satu acara besar tanggal 15. Itu kita pujian penyembahan selama 2-3 jam. Pujian penyembahan. Nama acaranya Worship Night. Nanti bulan 11 ada malam 1000 doa. Silahkan datang ke paroki Pluit. Yang mengherankannya, saya bukan berasal dari paroki Pluit. Saya berasalnya dari paroki Meruya. Nama gerejanya Maria Kusuma Karmel. Nah, itulah yang menjadi titik tolak saya untuk bangkit dan menang di dalam Yesus. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya tuh pelayanannya di Pluit ya. Kadang kita sebagai orang Kristen itu sering ngomongnya begini, ya saya tuh memang hidupnya biasa-biasa saja. Dari dulu hidup saya tuh sering ditimpa kekecewaan, kemalangan. Itu kata-kata orang Kristen loh, yang hidupnya belum menang kalau gitu. Hari ini kita belajar bagaimana kita tuh hidup harus menang. Karena Tuhan yang sudah kita rayakan, Dia sudah menderita sampai mati, diludahi, dipukuli, dicambuk, disalibkan, tapi Dia bangkit dan keluar sebagai pemenang. Maka firman Tuhan pada malam hari ini, kita haruslah hidup sebagai pemenang, dan kita menang di dalam Kristus Tuhan. Mari kita baca saat ini di dalam Roma 5 ayatnya ke-1 sampai dengan ke-5. Hanya 5 ayat, yang ganjil di sebelah kanan saya, yang genap di sebelah kiri saya. Mari kita baca 3, 2, 1. Ayat 2. Dua ayat pertama kita baca. Dalam hatimu bacalah. Firman Tuhan dibaca dan dimasukkan ke dalam hati kita. Mari kita baca di dalam hati.
Mari kita baca di ayat yang ketiga. Kita baca sekali lagi di dalam hati kita. Biarkan firman ini sungguh-sungguh membajak hati kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa yang kita boleh belajar pada malam hari ini? Yang pertama adalah kita tuh dibenarkan karena iman. Bagaimana kita dibenarkan karena iman? Yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan. Kadang kita orang Kristen selalu ngomong, ya saya percaya sama Tuhan. Dalam kenyataannya ketika badai hidup, tantangan, cobaan, kita mulai hilang. Kayaknya imannya mulai separuh nafas. Kalau kata lagu tuh separuh nafas. Tapi hari ini, malam hari ini, Tuhan mengatakan bahwa kita itu dibenarkan karena iman. Iman yang percaya. 2001 saya datang ke paroki Pluit. Saya sakitnya yang gak bisa sembuh. Ketika itulah saya mendengar ada seminar hidup baru di paroki Pluit. Dan saya merasa, hidup saya kok begini-begini aja ya. Karena sakit, saya kecewa, saya putus asa, dan kehilangan pengharapan. Seminar itu pun didaftarkan sama kakaknya istri saya. Pertama kali nggak mau. Kedua kali didaftarkan lagi, tetap tidak mau. Ketiga kali dia lebih pintar sedikit. Dia bohongin saya dan Rosa. Dia bilang, kamu sudah saya bayarin, sudah didaftarkan. Ketika itulah saya mulai berpikir, ini seminarnya namanya seminar hidup baru. Hidup saya tuh hidupnya ya begitu saja. Lalu dengan hati yang mulai tergerak, karena Tuhan mengundang saya, akhirnya saya ikut. Saya ikut dalam keterbatasan itu. Saya ikut 3 hari berturut-turut, dicurahkan Roh Kudus. Apakah saya sembuh? Ada yang bilang saya sembuh? Sembuh. Berapa yang bilang saya enggak sembuh ikut seminar hidup baru? 1, 2. Belum sembuh. Kalau saya sembuh mungkin saya enggak berdiri di tempat ini alias kabur. Seperti 9 orang kusta yang disembuhkan Yesus, udah gitu dia kabur kemana-mana. Saya tidak sembuh saudara. Tapi saya dapatkan satu hal, yaitu saya mulai percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan itu baik. Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia itu baik dan mengasihi saya. Sayanya yang tidak mengasihi dia, ngomel aja. Kadang hidup saudara dan saya sama. Lebih banyak ngomelnya dibanding bersyukur. Karena itulah hal pertama saya dapatkan adalah percaya. Ketika saya mulai percaya,
saya masuk ke dalam tim di PD PKK Golgota, saya mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin penyakit saya ini nggak bisa sembuh, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Saya hanya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Itu iman yang naik tingkat, namanya berserah. Tuhan udah nggak apa-apa, saya sakit nggak apa-apa, saya nggak minta sembuh. Yang penting ini jangan minum obat lagi, karena obatnya rheumatic fever. Obatnya itu kalau diminum menyerang ginjal, apalagi sehari 3 kali. Saya hanya mulai berdoa, Tuhan jangan 3 kali lah Tuhan, nanti ginjal saya nih kena. 2 kali aja Tuhan. Tuhan kasih dong saya kekuatan. Lihat, saya mulai berserah. Biar Tuhan tuh menguatkan saya. Di dalam doa saya bilang, Tuhan adalah juru selamatku. Tuhan menguatkan saya. Bisa 2 kali, 1 kali tidak menderita. Mulai lagi saya doa, bilang Tuhan, sekali aja Tuhan, jangan minumnya 2 kali. Nawar terus nih, kayak Abraham nawar terus. Tuhan kasih saya kekuatan. Bisa saudara. Saya mulai lagi doa lagi, Tuhan 2 kali sehari ya Tuhan ya. Bisa kalau kita mau berdoa dan percaya, sungguh-sungguh berserah. 3 hari sekali, 5 hari sekali, 7 hari, 14 hari, 1 bulan. Saya lepas, saya bilang puji Tuhan. Saya udah gak minum obat aja sudah bersyukur. Karena saya sudah minum obat 7 tahun. Ketika seminar itu 7 tahun saya sudah minum. Dan saya mulai punya harapan. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa menyembuhkan. Tapi sesuai dengan waktumu, sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan rancanganmu. Tiap tahun saya periksa RAF, rheumatic factor saya, selalu positif. Jadi dari tahun 2001 sampai akhirnya 2011, 10 tahun setelah melayani Tuhan, rheumatic factor saya negatif. Siapa yang sembuhkan? Tuhan. Kasih tepuk tangan dong sama Tuhan. Maka saudara, kalau saudara mempunyai satu sakit penyakit, jangan menyerah. Punya iman, percaya dulu, berserah dulu, lalu kita mulai berharap akan Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin, amin. Itu hal yang pertama yang kita boleh belajar pada malam hari ini. Yang kedua, kata Rasul Paulus, dia mengajar umatnya di Roma, kita tuh harus bermegah dalam kesengsaraan. Adakah di tempat ini yang bermegah? Waktu sengsara kayaknya, puji Tuhan, saya lagi sakit, saya lagi kagak punya duit, saya dikeluarkan dari pekerjaan. Apakah kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Pak Hansen sih ngomongnya gampang. Coba kalau ngalamin sendiri, lagi sengsara tuh kayak apa? Saya sering saudara, berbagai macam badai hidup, penyakit 17 tahun. 17 tahun. Jadi kalau baru sakit 1 tahun ya saya 17 tahun. Tapi akhirnya sembuh. Dikeluarkan pekerjaan udah pernah. Akhirnya hidup menderita. Dikejar-kejar debt collector lagi. Karena kredit card saya 16.
dikejar-kejar kolektor. Betapa sengsaranya saudara kalau saudara udah nggak punya duit, dikejar-kejar lagi sama debt collector. 6 bulan saya menderita. Istri saya harus menanggung jualan di pinggir jalan. Ketika itulah Tuhan mengubah saya yang tadinya itu jadi karyawan, saya jadi pengusaha. Siapa yang ubah? Tuhan. 6 bulan lebih cepat. Udah mulai enak ya. Udah mulai enak nih. Udah mulai enak. Ditipu orang pula. Ditipu di internet. Lumayan. Berapa ratus juta hilang. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Hanya 3 bulan. Udah lagi seneng, bisnis lagi naik. Tukang pajak datang ke rumah. Saudara, itu lebih mengerikan daripada debt collector. Kalau tukang pajak datang tuh kayaknya kayaknya ini orang mau apa ya, semua diperiksa. 3 bulan saya bolak-balik ke kantor pajak. Tapi yang saya rasakan adalah saya tuh kudu berdoa dan dia memberikan jalan keluar. Dan dia mengingatkan saya harus bertobat karena bukunya ada 2. Satu buku yang benar, satu buku yang gak benar. Nah, dua-duanya ketahuan. Jadilah didenda. Hilang mobil 1. Tapi saudara, setiap badai apapun dalam kehidupan saudara ada batas waktunya. Ketika saudara mulai mengalami badai demi badai, berarti saudara mulai tekun. Tekun dulu. Tekun apa? Tekun doa. Udah tekun apa lagi? Baca kitab suci, itu janji Tuhan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan luar biasa. Benar apa salah? Pencobaan biasa saudara, bukan luar biasa. Di Alkitab dikatakan pencobaannya biasa. Karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kalau saudara saat ini kelihatan muka-mukanya kurang cerah, mungkin saudara mengalami banyak masalah, kita dihibur bahwa kita tuh bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena itulah kita mulai tekun. Tekunnya doanya, apakah doanya lebih kencang, lebih sering, relasi kita dengan Tuhan lebih baik, dan Tuhan bersabda kepada kita melalui Alkitab. Mungkin lewat renungan harian, ya, lewat persekutuan doa, mungkin. Dan saya percaya bukan mungkin, tapi pasti, karena sabda Allah adalah ya dan amin. Setelah tekun kita mulai tahan uji. Tahan uji. Jadi kalau udah lewat satu masalah, ketemu masalah berikutnya, udah tidak panik lagi. Udah biasa. Ketemu masalah lagi, sudah biasa. Karena pencobaannya pencobaan biasa. Kita mulai tahan uji. Setelah tahan uji, kita mulai punya
harapan dalam Tuhan. Iman yang tertinggi adalah iman berpengharapan akan Tuhan. Kalau saudara hanya percaya-percaya saja, belum. Saudara mulai berserah, ya. Ketika saudara berpengharapan dalam Kristus, maka dia turun tangan. Kita angkat tangan, Yesus turun tangan. Jadi kalau saudara sengsara saat ini, bermegahlah dalam kesengsaraan kita. Jangan cengeng-cengeng saudara. Hari ini Paulus menasehatkan saudara harus tekun dulu, tahan uji dan punya harapan. Nggak jalan. Next. Bisakah? Which? Ini bukan slide saya ini, kok ada penguin. Anjing laut, ya. Dia bermegah dalam kesengsaraan dia. Next. Karena itulah saudara, saudara dan saya itu harus diproses. Kalau saudara itu menderita, saudara itu akan diproses. Diproses itu arti kata naik kelas. Jadi iman saudara tuh semakin hari semakin, kalau orang ngomong kungfu saudara tuh makin lama makin tinggi. Iman kita makin lama makin naik kelas. Next. Karena itulah yang pertama tadi, tekun, doa, baca firman, dan saya tambahkan perkatakan firman. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 13, dengan iman dan dikatakan di dalam doa. Lama-kelamaan karena tiap hari lama-kelamaan hafal juga. Hafal di luar kepala. Akhirnya saya doa, saya omong itu, Tuhan, pencobaan ini pencobaan biasa. Dikatakan, bukan disimpan dalam hati. Dikatakan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Ketika saudara mendengar apa yang saudara katakan, maka Tuhan mulai menolong saudara. Tuhan mulai membimbing saudara. Next Pak Adi. Next. Saudara harus dibimbing oleh Roh Kudus. Apakah saudara berdoa kepada Allah Roh Kudus setiap hari? Ini dari wajah-wajahnya kok ngelihat saya serius banget. Saya cuma nanya apakah saudara berdoa sama Allah Roh Kudus. Sebabnya saya dulu ingat lihat di Paus Fransiskus kita itu, orang yang berkemenangan dalam Kristus. Di saat audiensi seperti ini dia katakan begini, kalian berdoa kepada Allah Bapa? Yo. Kalian berdoa kepada Tuhan Yesus? Yo. Kalian berdoa kepada Allah Roh Kudus? Semua diem. Ternyata banyak sekali. Ternyata dia mengingatkan kepada kita, saudara dan saya, setiap pagi ngomong sama Allah Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus, bimbing saya. Saya punya pekerjaan yang sulit. Saya punya segudang masalah yang harus saya selesaikan. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Mari Allah Roh Kudus bimbing saya. Bukan saya karena saya pintar. Bimbing saya Tuhan. Dan ketika itulah semakin saudara dibimbing oleh Roh Kudus, saudara semakin mendengar apa yang dia katakan. Next. Yohanes 16, 5-11.
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Tuhan Yesus, itu pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus akan mengutus Dia, Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dia yang mengingatkan kita. Makanya kadang-kadang kalau kita mau bikin dosa, jangan dosa. Itulah Roh Kudus. Semakin saudara berdoa, saudara semakin dekat sama Tuhan, maka saudara akan mendengar apa yang Dia katakan kepada saudara. Next. Ikut komunitas Kristiani. Saudara berada di satu komunitas yang tepat. Lihat, ini saudara-saudaramu. Dulu saya lagi dikeluarkan pekerjaan. Saya duduk di tengah, saya bilang, saya dikeluarkan dari pekerjaan. Tolong doakan saya. Semua berdoa mengelilingi saya di tengah-tengah. Dan satu orang muda, dia katakan, Ko Hansen itu anak Allah. Maka Tuhan akan memberikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Itu anak muda loh. Anak muda itu ditanya sampai sama saya, dia pun lupa katanya. Tapi apa yang dia katakan sangat-sangat membekas. Saya merasa, saya ditolong oleh komunitas ini. Jika saudara mengalami kesulitan, datanglah ke tempat ini. Jangan ke ibu-ibu yang suka gosip. Saudara akan terbawa gosip, saudara. Pokoknya janganlah ikut komunitas-komunitas. Boleh bergaul. Tapi pergaulan yang sesat, jadi kamu sesat. Istri saya mulai protes. Saudara ikutlah di sini. Lihat masih banyak tempat kosong. Tugas saudara adalah bawa jiwa duduk satu. Langsung penuh. Kalau saudara bawa jiwa, tujuan dari persekutuan doa adalah bawa jiwa kepada Tuhan. Mendengarkan sabda Allah. Sehingga mereka tuh melihat, mendengar, dan mungkin mereka menjadi bertobat dan ingin dekat sama Tuhan. Amin. Next. Kalau kita itu sebagai anak-anak Kristiani, kalau kita mau menang, kalau kita berkemenangan dalam Tuhan, berarti ada yang harus dikalahkan. Kita harus mengalahkan. Yang pertama adalah daging. Berbahagialah orang-orang yang kelebihan berat badan. Maaf ya, bukan itu yang dimaksudkan. Dagingnya bukan daging samcan yang, bukan saudara. Maaf, yang tersinggung tadi misalkan kelebihan berat badan, tidak, saya tidak menyinggung Anda. Ini daging itu yang benar adalah ini. Jangan menuruti kehendak daging. Ayo kita baca. Jangan pasti kita punyalah ya. Dari sekian banyak mungkin ada yang punya 2, ada yang punya 3, syukur-syukur ada yang punya 5. Berarti dagingnya penuh dan keker gitu ya.
Jadi saudara, kalau saudara baca ini, daging kita itu ingin kitanya jauh dari Tuhan. Dulu saya sakit, datangnya ke Topekong, coba. Yuk percaya nggak? Orang sakit itu datangnya ke dokter Yesus. Ini datangnya ke Topekong. Saya ingat di Jalan Tafib tuh ada Topekong. Diajakinnya sama istri, ini bagus doanya. Cun katanya. Kayak Ibu Cun Wahono. Saya datang, saya diam. Ini kok banyak patung-patung. Dia datang. Oh iya, kamu berlutut. Wah, saya berlutut. Dia minum air putih, diminum. Dia doa sama Dewa Langit. Nggak tahu dia ngomong apa. Udah gitu dia sembur. Saya, puah. Aduh, itu bekas ludah dia lagi ya. Aduh. Pulangnya bukannya sembuh, berantem sama dia. Lu sih kasih gua itu yang kayak gitu, gua disembur-sembur, ampun, basah semua. Nggak kapok, ke Sukabumi, orang pinter. Saya dipegang, gerak, melayang-layang saudara. Kayaknya tubuh saya melayang-layang gitu loh, nggak tahu kemana itu. Mungkin kalau kita tahu rohnya melayang-layang gitu. Begitu dia tepok lagi, tek. Udah ya Pak, bayar dulu sekian juta. Nanti Bapak free seumur hidup. Ya namanya juga terpaksa, ya udahlah bayar ya bayar. Tiap hari Sabtu bolak-balik, mana jauh lagi di Sukabumi. Tiap kali ke sana melayang. Lama-kelamaan saya bilang, gua nggak sembuh-sembuh, cuman melayang-layang begini. Ingat saudara, Tuhan tidak ingin dipermainkan. Apalagi dulu kami itu senengnya ngeramal. Orang Chinese tuh suka kalau sama peramal. Harapannya yang bagus, dapat rejeki, ya toh. Tapi kami berapa peramal itu nggak ada yang ngomong bagus nih berdua, belum kawin. Kamu sio uler, kamu sio babi. 6 tahun. Kalau 6 tahun itu ciong. Orang Tionghoa ngomongnya ciong. Ciong itu apa sih? Berlawanan. Ciong mati. Ciong hoki. Ciong mulut. Nah, aduh, tapi saya sama istri saya bilang begini. Saya nggak percaya. Saya punya Tuhan Yesus. Untung saat itu percaya sama Tuhan Yesus, nggak percaya sama ramalan. Makanya sebelum kawin saya konseling sama mami mertua dan papa mertua. Saya bilang, mami, papi, tolong ya, kalau kita berantem nanti jangan ngomong-ngomong ciong. Karena saya tuh percaya sama Tuhan Yesus. Nggak milih hari. Hari ulang tahun perkawinan saya adalah hari kasih sayang sedunia. 14 Februari 1994. 3 korting 1. Ya. Itu saudara. Saudara jangan pernah melakukan hal yang sama seperti saya. Tidak berkenan. Daging itu, daging yang lain yang lebih parah adalah suka iri hati. Lihat tetangga dapat berkat, kok mobilnya baru ya? Mulai jadi perbincangan ibu-ibu. Itu mobilnya baru ya? Dapat duitnya dari mana ya? Kepo. Nah, janganlah kau iri hati, karena sumber segala kejahatan adalah iri hati, saudara. Nih dagingnya, coba nanti di rumah diperiksa.
Saya bagikan ini ya, bagikan ini, bahan ini untuk diperiksa, check up. Jantungnya kesumbat enggak sama daging gitu. Next. Nah, kita itu senang sama dunia. Dunia semakin jahat. Perang di mana-mana. Laki-laki senangnya sama laki-laki. Perempuan senangnya sama perempuan. Yang lucu, istri saya suka nanya sama anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama udah 31, laki-laki semua. 3 orang, 31, 26, 20. Kok dia gak punya pacar? Yang dikenalin pacarnya, yang calon pacar udah pada kawin semua. Dia mulai ngomel, kamu itu gak punya pacar, gimana sih? Anak saya sekarang ini mulai berlatih tanding. Mami, asal mami tahu ya, mami ingat dan catat. 1, saya tidak suka laki-laki. Nah, dia bilang, itu jaminan. Di zaman begini, dia bilang, saya gak suka laki-laki, saya suka perempuan. Mulai rasa puji Tuhan, berarti dia gak suka laki-laki. Yang kedua, dia mau kawin, gak mau jadi pastor katanya. Puji Tuhan ya. Di dalam dunia yang gila ini, kita itu ada 4 macam tuh. Next. Ada 4 macam dunia ini. 1, materi. Kalau lihat bergaul sama orang, lihat dulu, oh dia kaya, apa dia kurang kaya, atau dia tidak kaya. Dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang punya luit. Jadi setiap kali dia hanya memandang jabatan, kekayaan. Itu namanya semua diukur pakai materi. Jadi nggak salah kalau sekarang kan banyak orang ngebanggain punya mobilnya mobil sport, mobil apa, ya itu materialisme. Yang kedua adalah hedon. Gaya hedon itu dunia menganggap selingkuh itu nggak apa-apa. Dunia menawarkan kenikmatan. Bahkan kalau orang berlebihan makan juga itu adalah hedon. Yang paling gawat, ibu-ibu, saya baru tahu dari istri saya, ibu-ibu bilang ada arisan berondong. Saya bilang, astaga, ternyata bukan hanya laki-laki ya. Ternyata perempuan juga ada arisan berondong. Bayangkan, ya ampun. Itu kadang-kadang segala kenikmatan dunia diajarkan kepada kita. Hati-hatilah saudara. Yang ketiga adalah konsumerisme. Kalau ke mall, lihat yang 70% ada sebakul tuh keranjang. Seneng. Kayaknya kudu berhenti untuk lihat. Benar gak ibu-ibu? Ya kan? Kalau ada keranjang 70% itu dicari. Celana dalam apa aja dicari, nggak tahu. Pokoknya warnanya ada pink, ada apa juga. Pokoknya diudek-udek tuh di ini sampai puas. Ya. Padahal celana dalamnya udah 2 losin. Sepatu udah banyak, semua udah banyak padahal, tapi tergoda oleh yang namanya konsumerisme. Kita ini jiwanya konsumer. Makanya Indonesia menjadi ladang yang sangat basah untuk barang-barang dari luar negeri. Orang China jarang belanja, makanya dia mentargetkan Indonesia untuk menjadi lahan yang baik. Itu namanya
konsumerisme. Dan yang terakhir adalah individualisme. Yang penting saya. Orang lain nggak penting. Mau dia sakit, mau dia nggak perlu duit, dia perlu apa nggak penting. Yang penting saya. Inilah dunia, saudara. Kalau saudara sudah diterangkan dan masih, berarti kita masih ikut dunia. Kita harus mengalahkan dunia ini. Janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus berubah. Next. Nah, ini gambarnya. Kita harus tahu ya, kuasa kegelapan tuh cara kerjanya seperti apa. Makanya kalau yang belum ikut BCM itu namanya Basic Christian Maturity. Nanti adakanlah Pak. Salah satunya ini. Jadi kalau mau jadi pewarta terkenal seperti saya, misalkan saya mau jadi terkenal, ngomongnya setan. Laku loh. Kalau ngomong setan tuh langsung daya beli saya, daya nilai saya tuh jadi naik sedikit. Setan, sebentar-bentar setan. Bentar-bentar setan. Lihat ada lukisan itu di belakangnya ada setan. Lihat ada patung, ini kayak ada setan ini. Bahaya loh saudara. Kalau saudara punya pikiran sebentar-sebentar setan, sebentar-sebentar setan, lama-kelamaan saudara jadi kesetanan saudara. Yang harus kita lakukan tuh, kita itu berfokus pada Tuhan. Jangan setannya yang digedein. Tuhan Yesus, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Kan tadi nyanyi-nyanyian seperti itu. Jangan lihat setannya, dia bangga loh kalau kita masih hidup seperti dia. Karena itulah saudara, kalau saudara merasakan bahwa ada yang kurang dalam diri kita, saat ini saudara harus berbalik. Ada 3 hal yang kita pelajari. Kita harus berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Next. Nah ini saya suka. Ini namanya buah-buah roh di Galatia 5 ayat keberapa? 22 sampai 23. 3 hal yang pertama adalah berasal dari Tuhan. 1, kasih. Yang kedua, damai sejahtera dan sukacita. Itu berasal dari Tuhan untuk kita. 3 hal berikutnya, sabar, baik, murah hati. Masih pelit enggak? Masih pelit enggak? Atau udah murah hati? Jangan-jangan lihat orang di pinggir jalan bawa anaknya, mulai gosip. Jangan dikasih, anaknya sewaan. Sewaan katanya. Kalau mau murah hati kasihlah, mau 1.000 kek, mau 2.000, paling gede juga goceng. Ya, 5.000 aja hitungan banget itu anak sewaan atau anak bener. Ya ampun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau bapak-bapak suka marah kayak saya, suatu saat anak saya bilang begini, di konseling anak saya yang laki-laki nomor 1 bilang, papa kayak macan, mama kayak singa. Ya saudara, anak kecil gak mungkin bisa bohong. Karena itu yang mendengarkan bukan kita marah, bukan. Bertobat, berubah. Saya dikatain pelit sama istri saya, saya marah. Pelit, tapi lama-kelamaan saya mulai berpikir ya, jangan-jangan iya ya. Jangan-jangan iya.
Karena itulah saya mulai berubah. Dia minta cepet, saya kasih 200. Dia minta 200, saya kasih 400. Dia kasih 500, nggak ada sejutanya, kasih 700, 750, kan senang dia. Sekarang nggak ngomong lagi pelit, enggak. Karena itulah saudara, apa yang dimaksud ini adalah kita mengejar buah roh, berubah dan berbuah. Ini buahnya. Coba checklist lagi. Kalau tadi daging di checklist, ini buah roh, saudara punya berapa? Ada yang punya 5, puji Tuhan. Ada yang punya 6, puji Tuhan. Ada yang punya 9, hanya Tuhan Yesus yang punya. Ini saudara harus berbuah. Kalau saudara pemarah jadi sabar. Kalau saudara pelit jadi murah hati. Saudara baik sama orang. 3 hal berikutnya untuk diri sendiri, yaitu kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Setia sama pasangan. Coba saya tanya yang laki-laki, apakah saudara, jangan ngomong setia lah, apakah saudara mengasihi istrimu? Iya. Nggak terpaksa kan ya Pak ya? Nggak. Karena yang laki-lakinya sedikit. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apakah saudara mengasihi suamimu? Aduh. Ada. Begitu ngomong apakah saudara mengasihi suamimu, mulai dia kepikir, aduh tuh orang suka marah. Tuh orang dablek banget. Tuh orang mau menang sendiri, auban banget. Aduh, gimana gua mengasihi dia? Saudara salah. Saudara harus ikut cara istri saya. Ketika orang yang pemarah, orang yang maunya menang sendiri, orang yang ya pokoknya yang jelek-jelek lah ya. Ketika saya tidur, dia tumpangkan tangan. Orang pede kan paling jago tumpang tangan. Kalau saya nengok katanya dia baru kasih tahu kalau saya nengok, oh sayang. Padahal dia tuh sedang doain saya. Saya jadi jinak loh, jinak. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau punya suami ya begitulah. Orang yang keras kepala, orang yang pemarah, orang yang maunya menang sendiri, bisa ditaklukkan dengan kuasa Tuhan. Ditumpangkan tangan. Nanti dari sini yang bapak-bapak mulai jaga-jaga nih. Tidak apa-apa Pak, kalau saudara berubah, yang ikut seneng pasanganmu, yang ikut seneng itu adalah anak-anakmu. Benar gak sih? Makanya kejarlah ini, jangan ngejarnya bahasa roh. Saya mau lihat setan, aduh. Jangan ngejar karunia saudara. Kalau saudara lihat setan, saudara gak berani kemana-mana saudara. Mau ke krus, katanya banyak setannya di sana lagi. Mau ke rumah duka, boro-boro. Makanya orang yang suka lihat-lihat itu gak mau ke urusan yang seperti ini. Karena banyak yang minta didoakan. Ya, kejar ini saudara. Kalau saudara ingin hidup berkemenangan di dalam Kristus, kejar ini. Kalau punya 5, puji Tuhan. Naik lagi jadi 6, puji Tuhan. Ini yang kita harus menang. Karena semakin lama buah-buah roh di dalam diri saudara semakin banyak. Next. Nih, next.
Nah, jadi kalau kita sudah menang di dalam Kristus, target hidup kita itu ini. Saudara, target hidup kita tuh jadi mempelai Kristus. Saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Ibu, saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Ya. Jadi ketika saudara hidup berkemenangan di dalam Kristus, saudara semakin lama diproses dulu dalam pekerjaan-pekerjaan yang sulit, dalam cobaan yang sulit. Karena itu kita harus tekun, tahan uji, dan kita berpengharapan. Lalu kita mulai doa, baca firman, perkatakan firman. Kalau saudara saat ini sedang dalam kesusahan, nanti kita nyanyi sama-sama, kita menyembah Tuhan, dan saudara persembahkan setiap apapun masalah saudara kepada Tuhan. Mari, Bapak keyboardis mana ya? Saya undang Rosa untuk bernyanyi sama-sama. Apakah ada mic? Oh iya. Kalau saudara lihat daripada lirik lagu ini, Engkau Bapa yang mengasihi aku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat. Segala rencanamu indah bagiku. Tuhan ada di setiap jalan kita. Saudara hening sejenak. Saudara hening. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Saudara boleh duduk, saudara. Rasakan Tuhan yang mengasihimu. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu sangat indah bagiku. Engkau selalu ada, Tuhan, di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku, kami mau mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari saat ini kita nyanyikan ini dengan segenap hati kami. Kau sungguh Bapa yang mengasihi saudara-saudara. Kau Bapa
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Dia. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, aku mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Hanya Kau yang kami sembah. Emaraya rakaraya ramaya rakaraya, syaraya rakaraya ramaya rakaraya, eraya rakaraya ramaya rakirya rama, syaraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya, ikiraya ramaya rakaraya ramaya, syekaraya ramaya rakaraya ramaya ram, syaraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya, syaraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya rakaraya ramaya ram, ikiraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya rakaraya ram, syaraya rakaraya ram. Mari kita berbahasa roh saat ini. Kiraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya, ikiraya ramaya rakaraya ramaya rakaraya, syaraya rakaraya ramaya ram, iraya rakalalaya rakalaya ramaya, emaraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya, syaraya rakaraya rakaraya ramaya, ikiraya ramaya rakaraya ramaya. Inilah hamba-Mu yang sudah selesai untuk mewartakan sabda Allah yang hidup. Kami belajar untuk malam hari ini untuk iman yang percaya kepadamu Tuhan. Saat ini
kami punya iman yang percaya kepadamu. Secara total kami ingin menyerahkan setiap masalah demi masalah kami yang kami hadapi dengan penuh iman yang percaya. Tapi saat ini kami juga berserah kepadamu Tuhan. Untuk setiap apapun permasalahan kami. Aku percaya dan berserah bahwa hanya Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami juga berpengharapan secara penuh kepadamu Tuhan. Dengan iman kami, mari Tuhan, kami sungguh tahu doa-doa kami sudah dikabulkan sesuai dengan rencanamu yang indah, sesuai dengan rancanganmu yang terbaik, sesuai dengan waktumu yang sungguh-sungguh Engkau sediakan bagi kami. Dan kiranya Tuhan, bila kami sengsara saat ini, kami diajar bermegah di dalam kesengsaraan kami. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kami tekun di dalam doa, semakin berdoa, semakin baca firman, dan semakin mengatakan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh tekun, maka kami semakin banyak melewati setiap masalah demi masalah. Karena kami semakin tahan uji. Engkau memberikan kami Roh Kudus sehingga kami boleh tahan uji. Dan ketika kami tahan uji, kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh diproses hari demi hari, waktu demi waktu. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dan kami diajar untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus. Biarlah kami mengalahkan segala keinginan daging kami Tuhan. Kami sudah membaca, sudah diajarkan apa itu keinginan daging. Dan biarlah Tuhan, nanti malam kami berdoa sama-sama bahwa keinginan daging kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan kiranya dunia yang jahat ini mengajarkan kepada kami segala sesuatu yang tidak baik. Kami tidak ingin ikut arus dunia. Kami adalah umat pilihan Allah dan kami akan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dan juga kami tahu bagaimana kuasa si jahat. Kiranya Tuhan, malam ini menjadi malam yang indah. Mari saudara, saat ini saya mendoakan hati saudara. Mari pegang dada saudara saat ini. Inilah saudara-saudaraku Tuhan. Kami menyerahkan hati mereka kepada hati-Mu Yesus. Hati yang tidak bernoda. Hati yang sungguh-sungguh mereka mau persembahkan kepada Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan, di dalam segala kelemahanku Engkau turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Saudara pegang kepala saudara saat ini. Inilah pikiran kami Tuhan. Kami menyerahkan pikiran kami. Mungkin kami mempunyai pikiran yang negatif. Apapun yang kami pikirkan sering pikiran-pikiran negatif. Tapi saat ini Tuhan mengubah pikiranmu menjadi pikiran yang selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Pikiran yang selalu berpikir positif dan membangun. Dan kiranya Tuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini mempunyai pikiran yang positif sehingga mereka banyak membawa jiwa kepada persekutuan doa Tosebio ini Tuhan. Yang ketiga saudara,
jamah mulut saudara saat ini. Pegang mulut saudara saat ini. Ini kami Tuhan, seringkali kami tidak menyenangkan hati-Mu lewat perkataan kami. Sering kami berkata yang tidak baik. Sering kami mengecewakan Engkau dengan mengatakan segala sesuatu bahwa kami jelek, bahwa kami tidak pernah diberkati oleh Tuhan, bahwa kami segala sesuatu kami selalu mempunyai mulut yang kotor. Saat ini Tuhan memberikan mulut yang baru, mulut yang penuh dengan kuasa, mulut yang penuh dengan kata-kata yang membangun, mulut yang penuh dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara saat ini, bila saudara ingin didoakan, saudara boleh maju ke depan. Kami akan mendoakan saudara saat ini secara pribadi. Nanti dulu. Kita doa secara pribadi. Silahkan yang mau berdoa. Kita akan mendoakan. Saya dan Rosa akan mendoakan secara pribadi. Kiraya rakaraya ramai. Syaraya rakaraya ramai. Kiraya rakaraya ramai. Ikiraya ramaya rakaraya. Syaraya rakaraya ramai. Syaraya rakaraya ramaya rakaraya. Syaraya rakaraya ramaya. Kiranya Tuhan saat ini hamba-Mu selalu berdoa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia sungguh besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha.
Indonesia.